Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam bagian warahmatullahi bagian kedua kita ngobrol-ngobrol soal berburu beasiswa pendidikan sama Mbak Fafa. Oke, jadi tadi di video sebelumnya kan kita membahas tentang proses Fafa untuk bisa menembus NTU ya. Nah, sekarang di bagian kedua ini saya ingin lebih dalam gitu ya, mengulik tentang dinamika perkuliahan ketika di NTU gitu ya. Fafa itu berarti berangkat ke NTU itu bulan apa? Ke Singapura berangkatnya bulan apa? Bulan Juli kalau nggak salah, akhir Juli. Juli 2017 ya, 2017 ya. Oke, mungkin Fafa bisa cerita sedikit ketika di Singapura ya, di NTU khususnya, mungkin apa yang kira-kira Fafa rasakan saat itu, terutama mungkin ini ya, terutama perbedaan dengan kuliah di Indonesia ya. Mungkin apa yang kira-kira Fafa rasakan saat itu, gimana kuliah di NTU? Dinamikanya seperti apa kira-kira? Apa ya dinamika? Pertama itu kalau di NTU, kalau secara perkuliahan sebenarnya nggak beda jauh sama waktu aku kuliah di S1 ya. Kebetulan kan karena memang maksudnya kalau di UI itu kayak kalau aku ya merasanya waktu itu sudah dapat bekal gitu loh waktu di UI itu, karena di sana aku banyak disuruh nulis, terus juga presentasi kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata memang metode perkuliahannya itu ya waktu di NTU itu hampir sama seperti itu gitu. Jadi kayak nggak kaget-kaget banget sebenarnya, karena oh ya aku dulu pernah seperti ini memang. Tapi memang kalau S2 kan ya tarafnya lebih lah daripada S1 gitu kan. Kalau S1 mungkin suruh baca novel doang gitu kan, tapi kalau S2 bacanya jurnal sekian gitu kan. Terus juga modelnya juga nanti bikin presentasi bareng temen satu kelompok, terus nanti kita presentasi, terus nanti kita diskusi kayak gitu-gitu macam itu. Saya nggak terlalu kaget untuk perkuliahannya, cuman waktu itu apa ya, enggak sih, dan mungkin lebih karena ya kuliah di luar ya, terus juga di Singapura juga yang itu benar-benar multi etnis kan, maksudnya di Singapurnya sendiri itu pun multi etnis, nggak hanya orang Chinese doang, ada orang Malay, ada orang Tamil ya, orang India di sana. Terus juga dosen-dosen aku waktu itu tuh, dan maksudnya di NTU itu dosennya itu dari mana-mana, maksudnya bukan orang Singapura aja gitu loh. Jadi ada orang Philippines, ada orang Eropa juga, ada orang Hong Kong yang itu memang sudah lama, sudah jadi dosen di situ sudah lama dan memang expert di bidangnya. Tapi maksudnya ada orang Indonesia juga, bahkan ada dosen tuh yang dosen Indonesia juga di sana. Jadi bener-bener kalau dibilang itu rame istilahnya itu, kita nggak ketemu dengan satu macam orang aja. Mungkin kalau heterogen gini. Ya heterogen, sangat-sangat heterogen gitu loh. Tapi kalau untuk teman kuliah itu kebanyakan kalau di NTU itu masih mostly ini ya Chinese. Kalau mahasiswa internasional itu mostly itu dari Cina. Jadi karena waktu itu atau mungkin karena ini ya ada kerjasama juga waktu itu di jurusanku, itu ada kerjasama juga. Jadi mereka benar-benar, maksudnya NTU itu bikin seleksi sendiri ke Cina gitu kan. Jadi guru-guru dan dosen-dosen yang bagus-bagus di sana dikasih beasiswa gitu kan. Waktu itu hampir ada lebih dari 10 kalau nggak salah teman seangkatanku itu yang dari Cina itu yang kuliah di NTU gitu. Terus juga ada yang teman kuliah di Malaysia, tapi nggak banyak yang nggak ada yang dari luar Asia waktu itu. Nggak ada yang dari luar Asia. Dari Indonesia juga baru cuman aku, dan ada waktu itu
sebelum aku ada satu. Jadi kayak bener-bener nggak banyak ketemu orang Indonesia di sana. Walaupun itu deket banget dari Indonesia gitu kan. Jadi kayaknya udah bener sih LPDP kayak udah ke spot di Australia semua, ke spot di UK semua gitu kan. Padahal di situ sebenarnya juga bagus kalau menurut aku gitu kan. Kayak gitu. Itu challenge-nya sih itu. Jadi kayak hal yang baru benar-benar hal-hal yang baru. Terus udah sih kayaknya itu aja sih kayak. Kalau perkuliahan nggak seberapa masalah gitu lah. Nggak terlalu berbeda ya berarti ya dengan UI ya, kurang lebih ya. Berarti lebih ke lingkungan pergaulannya gitu yang lebih abroad gitu ya, lebih banyak gitu ya, lebih. Tapi di Asia kebanyakan ya. Ada yang dari Eropa mahasiswanya? Jarang atau nggak ada? Nggak ada kalau nggak salah. Kalau di angkatanku nggak ada ya, di angkatanku. Bahkan yang dari Indonesia pun sedikit banget. Kalau yang S2 ya dikit kalau di jurusanku. Kayaknya jurusan lain juga sih, karena anak LPDP juga dikit banget yang di NTU. Itu faktor apa ya? Faktor apa kira-kira ya? Maksudnya minat atau gimana ya? Kayaknya sih. Jadi kayak mindsetnya itu kalau orang Indonesia itu kalau S2 itu kayaknya ke Eropa atau ke Australia gitu kan. Iya emang sih kampusnya juga bagus-bagus kan, atau ke Amrik lah gitu. Padahal padahal sebenarnya di luar LPDP itu kan kayak NTU atau NUS itu kan mereka juga ngeluarin beasiswa sendiri kan. Jadi dari kampus itu banyak banget orang Indonesia. Banyak banget S1, S2, banyak banget orang Indonesia yang ketika aku ketemu tuh kamu kuliah di sini, iya orang Indonesia gitu kan, dapat beasiswa mana dari kampus, dan itu nominalnya lebih besar daripada kalau kayak aku dapat dari LPDP ya, mereka lebih oh iya malah lebih besar iya bener. Oh. Dan banyak orang Indonesia yang kuliah di sana tapi bukan dari LPDP. Oh gitu. Jadi secara jumlah orangnya banyak, tapi yang dari LPDP yang dikit gitu ya? Dikit banget. NTU itu berarti kalau dengan sistem yang kayak gitu, dia kalau diibaratkan di Indonesia itu luasnya seluas apa ya? Seluas UI gitu atau lebih luas lagi areanya? Lebih luas ya, mestinya ya. Jadi luas banget. Jadi jauh lah kalau dibandingin di Indonesia, kayaknya nggak ada kampus yang seperti itu ya. Karena kan misalnya Singapura kan sudah negara maju ya. Terus dan waktu itu aku kuliah itu kayak di kampusku yang pendidikan itu ya, itu tuh udah yang wah banget, mewah banget, ruangannya gede gitu kan. Terus teknologi di kelas itu full teknologi lah kayak gitu kan. Terus juga fasilitasnya itu lengkap sekali, perpusnya juga lengkap sekali kayak gitu kan, besar. Terus istilahnya pokoknya bagus lah. Kalau aku udahlah ini maksudnya ya nggak kalah lah sebenarnya kayak gitu. Padahal kan Singapuranya sendiri kecil ya, tapi NTU-nya bisa jauh lebih besar dari UI ya, jauh lebih luas dari UI. Iya, benar-benar. Oh, jadi mungkin kan jadi satu kampus itu maksudnya satu kayak aku di NII itu ya, di NII itu gedenya itu udah yang maksudnya kayak yang wah gila ini gede banget. Tapi aku belum pernah yang jalan-jalan ke kampus-kampus lain gitu loh, yang pasti juga akan gede banget gitu kan maksudnya. Iya. Istilahnya di NII juga kan mungkin ada jurusannya lagi yang lebih spesifik gitu ya istilahnya ya. Jadi ya ada lagi ini. Gitu. Kalau secara ini kamu di sana secara tempat tinggalnya apa di asrama kan atau ada flatnya atau gimana? Ada apartemen? Iya ada karena kan gini ceritanya, kalau NTU itu kalau
gimana ya? Kalau kayak di Jakarta itu dia kayak UI yang di Depok gitu. Jadi dia lokasinya itu jauh dari pusat kota. Jadi nggak yang deket Orchard atau apalah itu yang daerah-daerah wisata itu ya. Jadi dia agak jauh. Terus memang di dalam kampus itu disediakan banyak housing, maksudnya asrama, semacam asrama gitu ya, housing istilahnya ya. Housingnya itu, dan itu ada bedanya. Anak S1 ada housingnya sendiri, anak S2 ada sendiri kayak gitu. Dan karena kalau anak S2 kan kebanyakan international students kan, jadi itu memang ada tiga housing waktu itu. Dan itu ya kalau mau tinggal di situ apply di awal-awal, nanti dapat atau enggak kayak gitu-gitu. Nah akhirnya tinggalnya di situ di dalam kampus. Jadi itu untuk memudahkan karena memang kampusnya lokasinya jauh kan dari, maksudnya kalau kita mau tinggal di luar kampus kita mesti naik angkutan umum yang mesti naik bus atau kereta yang itu paling cepet itu 10 menit dari kampus gitu kan, belum masuk kampusnya. Jadi kayak kalau kita misalnya jadi dari halte bus masuk ke kampus itu juga lumayan makan waktu gitu kan, masih jauh juga gitu kan. Kayak gitu. Jadi disediakan asrama, dan untuk maksudnya gini, asramanya itu juga bisa kalau yang anak S1 ya, itu bisa untuk anak-anak, mesti orang-orang Singapura yang memang mau tinggal di dalam kampus gitu, bisa. Biasanya kan asrama cuma untuk orang-orang, misalnya enggak, contoh kalau orang Singapura ya bukan orang Singapura yang tinggal di asrama gitu kan. Nah itu kalau di Singapura tuh enggak, jadi orang Singapura yang mau tinggal di asrama itu juga bisa. Dan gratis ya? Nah, bayar dong. Oh. bayar ya? Bayar. Iya. Kalau S1-nya aku nggak tahu ya, kayaknya sih nggak gratis tapi nggak mahal. Kalau S2 ya normal lah pasti. Tapi itu kan di cover LPDP kan ya? Iya, jadi kalau LPDP kan pasti, kalau LPDP kan kita dapat living allowance itu kan, besarannya sekian, itu kamu mau pakai apa terserah. Pasti kan salah satu komponennya buat housing itu tadi, tempat tinggal. Terserah kamu mau tempat tinggal di mana, kan kita yang pilih. Yang penting ya kita cuma sediain duitnya doang, kamu bayar sendiri. Itu yang paling murah, hosting yang paling murah ya di dalam kampus. Lengkap dan lain sebagainya. Misalnya kalau dibandingkan di luar ya, itu nggak bisa dapet murah ketika di dalam kampus. Kalau di NTU itu sistem semesternya juga sama kayak Indonesia gitu, 1 per semester atau gimana sistem ininya, kuliahnya? Iya, 1 semester waktu itu aku Agustus sampai Desember. Sama. Ya? Jadi satu semester itu 14 kali pertemuan. Kurang lebih sama berarti ya. Soalnya kalau kemarin yang menarik itu waktu saya wawancara yang di Belanda itu sistemnya dia menggunakan istilah itu period. Jadi kayak ada short period, ada long period. Jadi kayak istilahnya itu nggak pakai sistem semester gitu. Jadi yang short itu berarti sebulan, yang long itu 2 bulan. Jadi dia modelnya yang short itu kayak satu mata kuliah gitu kira-kira ya, habis sebulan. Kalau yang long period itu bisa 2 atau 3 mata kuliah tapi sebulan kayak gitu kira-kira. Jadi kalau di Eropa mungkin agak beda. Kalau di NTU relatif sama dengan Indonesia berarti ya. Sama. Makanya aku ngerasanya nggak ada jauh perbedaan sih dari zaman kuliah dulu. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan LPDP itu setelah lolos lalu kuliah, apa kira-kira mungkin tanggung jawab yang harus dilakukan penerima LPDP ini gimana? Mungkin syarat atau nilai minimal apa dan seterusnya itu gimana? Kalau nggak salah ya, nilai minimal itu pasti ada nilai minimal, tapi nggak yang setahu aku nggak yang sebegitu tinggi ya. Maksudnya gimana ya? Jadi kayak nggak harus cum laude, nggak harus apa. Jadi kayak kalau nggak salah sih pokoknya ada batas
GPA-nya harus berapa gitu kan. Terus lebih ke ini sih waktu lulus aja. Jadi kalau di kampus kamu programnya untuk yang kamu pilih itu programnya dari kampus 1 tahun, ya berarti kamu harus lulus dalam waktu 1 tahun itu nggak bisa diperpanjang. Soalnya memang ada problem atau apa, nah itu pasti akan diperhitungkan lagi sama LPDP. Jadi lebih ke kontraknya aja, kamu di jurusan ini, di kampus ini itu 1 tahun, 2 semester, ya sudah waktu kamu segitu, kayak gitu. Kamu harus bisa lulus, selesai di waktu itu. Nah nanti kalau kamu lebih atau apa, nah itu kalau dirasa itu LPDP masih bisa tolerir, ya nanti bisa di ini, tapi kalau enggak ya sudah, itu sudah bukan urusan LPDP. Dan lebih ke ya masing-masing individu sih, maksudnya kayak LPDP nggak ngasih yang kamu harus ikut conference berapa kali, kamu harus bisa tulis jurnal berapa kali, nggak ada begitunya dari LPDP. Cuman lebih ke ya tanggung jawab pribadi masing-masing aja sih. Memang kan mesti target masing-masing orang juga berbeda kan, tapi maksudnya itu kalau S2 ya, kalau S2. Tapi kalau S3 kan pasti nanti di dalam perkuliahannya juga ada targetannya kan. Nah itu yang harus dicapai gitu. Jadi kayak kalau S3 dalam waktu 3 tahun itu kan pasti juga ada harus publish berapa jurnal. Nah itu harus, ya itu yang harus yang harus dicapai. Itu juga harus, misalnya yang S3 tadi jurnal dipublish itu juga menjadi syarat dari LPDP atau dari kampusnya biasanya? Dari kampusnya kayaknya ya? Atau kayaknya dari kampus. Kampusnya kalau nggak salah ya. Biasanya kan kalau mau sidang atau apa harus sudah publish berapa jurnal gitu kan ya. Kalau nggak salah ya, kalau S3 itu atau PhD harus ikut berapa conference gitu, harus jadi pembicara di conference internasional berapa kali, ada standarnya kayak gitu kan. Nah itu yang harus dicapai. Kalau dari LPDP-nya berarti lebih ke kontraknya itu ya, kedisiplinan. Ya ada kontraknya. Kedisiplinan waktu itu ya. Kalau misalnya sorry lanjutin. Gimana? Ya maksudnya harus ada laporan hasil perkuliahan per semesternya. Enggak sih, waktu itu 3 bulan sekali. Jadi kamu kalau ada pencapaian apa itu bisa dilaporkan, atau hasil perkuliahan selama 1 semester apa aja itu dilaporin. Itu aja. Oh, itu yang wajib ya, yang wajib berarti dilaporkan tiap 3 bulan. Yang dilaporkan itu ngaruh ke pencairan living allowance selanjutnya soalnya. Gitu. Jadi kalau nggak lapor ya nggak cair, nggak bisa cair. Gitu. Berarti iya ya benar, dia bikin sistem itu ya supaya disiplin juga buat laporannya ya. Berarti yang dilaporkan itu tidak hanya nilai ya? Enggak hanya nilai. Jadi kayak bahkan bisa sebenarnya kayak apa sih istilahnya, keadaan sosial yang kamu ikut, kamu hadapi apa aja, ada kesulitan kah, atau mungkin kamu ikut organisasi kampus apa, ada kegiatan apa, dilaporin aja. Iya. Ya intinya memantau secara prosesnya itu seperti apa gitu ya. Ya. Oke. Ya. Terus apa lagi ya? Mungkin karena dekat ya NTU. Saya tuh pengen nanya soal homesick, tapi kamu ngalamin nggak sih homesick di sana? Oh pasti ngalamin ya. Kan dekat soalnya, tetap ngalamin ya. Pasti ngalamin ya, karena apa? Karena gini, jadi apa sih namanya, waktu itu aku karena jadi gini, di program yang aku, maksudnya program studiku itu mahasiswanya kan nggak banyak, jadi satu kelas itu kalau nggak salah cuma ada sekitar 20-an, 10-nya Chinese student ya, 10-nya campur lah orang, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada aku yang dari Indonesia. Tapi mostly mereka itu sambil bekerja, jadi guru.
Mereka itu guru yang pagi atau siangnya, pagi sampai siang itu ngajar, malamnya kuliah. Jadi perkuliahanku tuh malam. Nah, itu yang membedakan. Karena ada, maksudnya memang dipakai malam karena ada yang masih kerja juga kan, pagi sampai siangnya kerja, jadi malam. Kita kuliahnya malam. Akhirnya nggak bisa, mesti gini, pertemanan itu nggak kayak kalau kita kuliah pada umumnya ya kan, karena kita kan sama, punya kesibukan sama. Nah itu enggak, karena mereka mostly kerja gitu kan, terus baru ketemu ketika kuliah. Setelah kuliah pun karena malam ya langsung pulang dengan udah bawa banyak tugas gitu kan, akhirnya pulang masing-masing. Jadi nggak kalau kuliah di sana itu nggak punya banyak teman. Jadi iya, jadi bahkan masih pertemanan itu pun hanya masalah perkuliahan ya. Jadi kayak kita nggak bisa ada pertemanan sosial gitu dengan teman satu kelas. Itu susah banget. Waktu itu aku mengalami susah banget. Akhirnya ya dengan teman yang sesama Indonesia, sama LPDP itu ada. Tapi ya kadang kita cuman keluar kalau mau makan bareng atau apa gitu. Jadi nggak bisa yang karena juga kalau di Singapura ya itu mungkin sudah jadi budayanya mereka itu individualismenya tinggi sekali. Jadi seperti itu. Jadi kayak nggak ada lah kayak nongkrong atau apa gitu-gitu. Jadi kayak yang ya sudah mostly kayak profesional, atau kalau kuliah ya sudah ngomonginnya masalah perkuliahan, masalah apa gitu, sudah selesai gitu. Jadi itu yang bikin agak homesick juga, karena nggak banyak temen yang bisa, maksudnya istilahnya bersosialisasi dengan sering gitu loh. Nah itu nggak bisa. Itu yang kalau kamu kuliahnya malam, berarti pagi sampai sore itu nggak bisa digunakan aktivitas sosial gitu, susah bersosialisasi maksudnya. Bersosialisasinya kemana ya, masih gini. Jadi biasanya gini kan, kalau mahasiswa S2 paling ya ke kampus, ke perpus, selesai deh gitu kan. Kita ketemu temen pun kayak yang hai gitu kan, ngapain, ini lagi ngerjain ini, oke sudah selesai. Karena kan kita sibuk masing-masing, maksudnya nggak bisa ganggu dia gitu kan. Ketemunya ya di perpus atau di kayak, kalau di kampus itu ada kayak lounge gitu kan, jadi khusus ruangan yang itu kayak bisa dipakai buat belajar, bisa dipakai buat diskusi atau apa, itu untuk yang S2. Ya udah ketemu di situ pun ya ada bilik-bilik sekat-sekatnya gitu ya, kayak yang nggak bisa ganggu lah, ngobrol pun ngobrolnya ya bentar udah selesai kayak gitu. Kalau liburan gitu kemana? Liburannya sama kayak Indonesia kan ya, semester libur gitu ya? Sama kayak Indonesia. Jadi ngapain liburan? Kalau liburan ya aku pulang ke Indonesia. Iya ya, deket soalnya ya. Karena iya itu salah satu hal yang sangat positif dari kuliah di Singapura itu, bisa sering pulang ya. Ya betul. Kayak gitu. Kalau yang di Belanda kan lumayan banget. Ya, kalau nggak 1 semester sekali atau 1 tahun sekali baru bisa pulang kan, atau pas udah lulus baru bisa pulang kan biasanya kalau di Eropa. Iya. Positifnya gitulah ya, kalau Singapura kan deket, libur ya pulang ya. Iya betul. Iya. Mungkin ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir saya lebih ke ini, mungkin Fafa ada semacam pesan gitu mungkin ya, pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa yang mungkin punya impian juga pengen kuliah S2 atau S3 di dalam negeri atau di luar negeri dan pengen bisa masuk tembus LPDP. Apa kira-kira mungkin yang bisa Fafa sampaikan pesan buat mereka, apa kira-kira supaya bisa sukses nembus LPDP dan bahkan mungkin kuliah di dalam atau di luar negeri? Apa kira-kira pesannya? Kalau pesan aku sih, kalau kalau bisa memang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Maksudnya gini, kalau kalian masih kuliah,
mulai dari sekarang kalau memang sudah punya niatan pengen lanjut S2, dipersiapkan butuhnya apa saja. Contoh minimal lah sudah browsing kampus atau kira-kira mau kemana kayak gitu kan. Terus juga yang kedua itu sertifikat bahasa, maksudnya gini, pasti butuh kan, apalagi kalau ke luar negeri. Nah itu pasti ada target bahasanya itu harus berapa. Nah itu akan lebih baik kalau sudah bisa dicicil, sudah sering belajar apa. Jadi kalau lulus itu sudah punya modal itu. Jadi nanti nggak usah bingung lama di persiapan itu. Gitu kan, mungkin maksudnya akhirnya kayak aku tadi kan persiapan mau daftar aja, bikin Aisyah dan sebagainya itu bisa sampai 4 bulan ya, administrasi dan sebagainya itu bisa sampai sekian bulan gitu kan. Nah itu kalau sudah dicicil sebelum lulus itu kan ya lumayan banget, jadi nanti bisa bener-bener nggak perlu terlalu lama untuk mau langsung kuliah kayak gitu kan, atau mau langsung daftar LPDP-nya. Dan juga informasi tentang LPDP ini harus diupdate terus, karena dari tahun ke tahun itu berbeda sekali, banyak perubahan. Bahkan tahun ini pun tahun kemarin itu juga ada banyak perbedaan kayak gitu kan. Jadi kalian harus tetap update terus, persiapkan juga kayak gitu dari sejak kalian kuliah, kalau memang kalian kepengen maksudnya lanjut S2 kayak gitu dari aku. Oke. Secara umum memang gitu ya, untuk bisa tembus LPDP itu ya nggak mungkin coba-coba ya, nggak mungkin ya. Bener. Iya, jadi dulu itu sampai banyak loh kayak grup WA yang itu punya target mau lulus LPDP, itu banyak banget. Jadi kayak mereka sering diskusi, sering ketemuan, meet up, sharing gitu kan. Itu sering banget, jadi kayak bener-bener kayak mau lulus LPDP itu kayak ujian sendiri gitu, ujian yang harus ditaklukkan juga gitu. Jadi nggak semudah itu. Iya, ini sebenarnya saya wawancara gini nih ya gimana juga akhirnya jadi termotivasi. Iya, pasti udah harus. Makanya itu, jadi wawancara Yunda, terus kamu nanti mungkin juga yang lainnya. Sebenarnya makin lama makin pengen sebenarnya bisa. Ya mungkin nantilah ngejar doktoral, semoga bisa tembus juga ya. Amin. Oke. Baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Jadi semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat lah gitu ya, bisa menghasilkan konten yang positif gitu ya, tentang bagaimana berburu beasiswa dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman adik-adik kita mahasiswa yang selainnya. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih buat Fafa ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Gak tahu siapa tahu nanti Fafa S3 juga ya. Bisa jadi ya. Oke. Iya. Semoga. Oke, mungkin itu. Terima kasih ya Pak ya. Saya akhiri. Kita ketemu lagi di edisi podcast Diari Dosen episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mas. Waalaikumsalam. Ya.